Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas mengenai tips mengatur keuangan bagi milenial yang akan menikah. Kalian sadar nggak sih teman-teman, bicara mengenai finansial itu kayak jadi pisau bermata dua gitu nggak sih bagi setiap pasangan yang akan menikah. Di satu sisi, menurutku finansial itu penting untuk membentuk kedekatan dan kekuatan ya internal pasangan itu sendiri. Nah, menurutku seberat apapun kondisi finansial keduanya, di sisi lain masalah finansial juga itu tantangan yang potensial menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Nah, kali ini aku mau berbagi tips ke kalian semua dan otomatis di sini aku juga masih belajar ya teman-teman. Jadi kalian bisa koreksi kalau ada yang salah atau perlu diperbaiki sama-sama. Oke? Langsung aja ya. Yang pertama yaitu, nah kita saling mesti mengetahui nih visi misi bersama dulu. Sebagai dua orang ya yang terikat dalam satu ikatan, pastinya kita sebaiknya sudah mengenal dulu ya visi misi hidup masing-masing. Visi pernikahan itu juga dapat diturunkan dari visi misi hidup kedua pasangan itu. Nah, besarnya visi pernikahan itu juga menentukan nih gambaran anggaran rumah tangga yang akan kita bentuk nantinya. Akan ada mimpi-mimpi keluarga yang terbentuk jika visi sudah bersatu. Jadi, kalau menurutku penting banget sih ke depannya itu dibahas untuk ke depannya seperti apa. Nah, aku bahas contohnya ya. Misalnya nih tentang rencana jangka panjang untuk misal mau beli rumah atau berinvestasi atau gimana nih mengalokasikan kebutuhan anak nantinya kalau udah punya anak hingga memenuhi kebutuhan bulanan itu mesti dibahas juga sih teman-teman. Harus diskusi terbuka soal finansial sama pasangan supaya keluarga bisa mencapai visi misi yang diinginkan. Yang kedua yaitu pelajari juga kemungkinan pengeluaran. Kalau kita menentukan visinya udah nih, maka rencana cita-cita kita apa nih? Misal nanti bakal pengen punya barang atau aset atau ingin punya anak kapan, ditunda dulu atau ingin melanjutkan pendidikan dulu atau kerja di mana, mau kerja di kota yang sekarang atau mungkin ikut suami seperti itu. Nah, visi misi itu kan tidak akan berlaku selamanya, melainkan perlu terus dibangun dan dibicarakan bersama-sama untuk membangun komunikasi yang baik. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah membentuk keterbukaan finansial. Keterbukaan finansial itu penting teman-teman, mulai dari hal-hal positif seperti gaji, sampai hal-hal senegatif tentang hutang. Kita perlu menyadari sih bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah, dana suami itu calon suami menjadi dana keluarga dan dana istri juga dapat dibagi menjadi dua kan, dana pribadi dan juga dana keluarga. Nah, beban finansial ini dapat ditangani berdua. Nah, kita mesti mulai belajar membicarakan masalah keuangan ini sebelum menikah. Terbuka dengan calon pasangan itu baik dalam metode pendekatan biasa maupun bagi kita yang menggunakan metode ta'aruf seperti itu. Yang keempat adalah ketahui aset yang dimiliki, termasuk aset kita maupun aset dari pasangan kita. Nah, serta rencana aset dalam rumah tangga nantinya. Nah, itulah pentingnya teman-teman untuk saling terbuka ke depannya, seperti itu. Yang pasti menyatukan dua kepala, menyatukan dua kepribadian itu nggak mudah ya teman-teman. Mesti perlu komunikasi yang baik untuk keduanya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah buat rekening berdua. Sebagai dana darurat nih teman-teman. Buat rekening yang diisi oleh kamu sama pasangan kamu. Hal ini akan sangat mudah bagi pasangan yang bekerja. Sisakan beberapa persen untuk gaji untuk dijadikan tabungan berdua. Kamu dapat menggunakan tabungan ini di kemudian hari, terutama dikala ada masalah mendadak antara kamu dan pasangan kamu. Aku yakin itu nggak mudah sih teman-teman, tapi kalau kita mau meyakini itu dan berpikir bahwa untuk kebaikan bersama pasti semua juga bisa dijalani dengan baik antara keduanya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah rencanakan pengeluaran-pengeluaran impianmu. Nah, rencanakan
impian kita dan pasangan dengan baik. Misalnya ingin membeli motor baru atau ingin membeli tanah, membeli rumah di kawasan tertentu, itu juga perlu dibicarakan. Ingin memasukkan anak sekolah ke mana, ingin punya usaha bersama, lalu perencanaan pengelolaan keuangannya seperti apa, itu juga perlu direncanakan. Walaupun terdengar begitu rumit sih teman-teman, tapi kita perlu membangun komunikasi sedikit demi sedikit agar tidak canggung membahas masalah finansial sebelum menikah. Nah, selanjutnya adalah buat rekening berdua dengan tujuan yang besar. Nah, ini beda ya sama poin yang sebelumnya karena rekening ini terpisah antara dana yang sehari-hari. Nah, kalau yang ini untuk tujuan yang lebih jangka panjang, misalnya ingin naik haji di masa depan atau di masa depan ingin berniat membeli sepetak tanah. Nah, ini rekening berdua agar kamu dan pasangan kamu dapat merasakan bahagianya bersusah payah mengumpulkan uang berdua untuk mewujudkan mimpi. Pasti ini akan menjadi challenge banget sih teman-teman. Dan kalau kita berhasil melaluinya, pasti akan menjadi cerita yang luar biasa nantinya. Nah, nomor 8 adalah jaga rekening kita sendiri. Selain punya rekening untuk berdua, masing-masing individu, kita tuh juga harus memiliki rekening sendiri. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing tentunya. Nah, sifatnya lebih private nih teman-teman. Tapi sebaiknya share juga ya masalah-masalah yang ada di setiap rekening agar dapat diselesaikan berdua dengan diskusi, minimal ada saran dan solusi dari pasangan kita. Nah, selanjutnya yaitu efektifkan budget pernikahan. Menentukan budget pernikahan itu juga pilihan teman-teman. Kita memilih perayaan yang besar, mewah atau yang sedang atau yang kecil. Itu juga perlu saling dibicarakan. Pilihan terbaiknya adalah bijak nih menentukan budget pesta pernikahan. Kita dapat menyeleksi dulu item-item yang dapat diperoleh dengan harga yang terlebih terjangkau namun berkualitas dari vendor-vendor yang berpengalaman. Ada banyak dekorasi yang pastinya dapat dikerjakan sendiri. Ada banyak jasa atau kenalan yang dapat diandalkan untuk dapat potongan harga. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa memberi. Dalam kondisi lapang dan sulit, jangan lupa memberi. Dalam kondisi lapang, memberi dapat meningkatkan rahmat yang akan kita terima teman-teman. Karena kita menerima nikmat finansial sekaligus nikmat spiritual. Dalam kondisi sempit, melihat senyuman di wajah orang yang menerima itu tentunya membuat hati kita menjadi lapang. Jika kita menerima gaji, menerima dari hasil usaha kita, rencanakan juga presentase untuk sedekah, terutama bagi kita yang beragama Islam. Selain membahagiakan dunia, kebahagiaan akhirat juga akan kita dapatkan. Oke, sekian tips perencanaan finansial bagi kalian yang akan menikah. Rencanakan dengan baik agar tidak memicu kesalahan dan pertengkaran di kemudian hari. Jika ada masalah pun, hadapi dengan hati yang lapang dan rasa cinta dengan pasangan. Dan selamat mengatur keuangan ya teman-teman. Intinya aku juga masih belajar teman-teman mengenai financial plan. Aku yakin kalian juga pasti lebih jago dan di video ini sifatnya hanya berupa sharing ke teman-teman semua. Nah, semoga video ini bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Kalau kalian suka sama videonya, silahkan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan tunggu-tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih ya udah nonton videonya. Bye-bye.